Halo, selamat siang. Welcome to online class by Lubin Course. Kali ini adalah sesi yang kedua. Sesi kedua kali ini untuk kelas 11 kita akan bahas yaitu aplikasi turunan fungsi. Ini merupakan batch 3 ya, yaitu batch bulan Maret. Awal bulan nih, pasti lagi semangat-semangatnya. Oke, kita menginjak di materi baru. Ini sambungan ya. Ini lanjutan dari yang kemarin turunan fungsi, kita akan bahas aplikasi turunannya. Kita nanti akan bahas kemiringan atau gradien dan kemonotonan fungsi. Jadi fungsi naik dan fungsi turun pada grafik fungsi aljabar. Selamat datang buat Kak Zara, Kak Raffi, Kak Erli, dan Kak Syahira. Thank you udah bergabung di kelas online Lupin Course di sesi 2 ini. Kita langsung aja yuk. Materi ini udah kita share ya di grup Lupin. Kita share di grup Lupin di hari Senin. Kemudian nanti juga kita akan bahas latihan soal seperti biasa, itu yang udah kita share juga di hari Jumat. Let's go. Oke. Yang kita pelajari hari ini adalah kemiringan garis singgung atau gradien, persamaan garis normal, kemudian kemonotonan fungsi. Next. Nih. Menentukan gradien. Menentukan gradien garis singgung di titik X1, Y1 adalah merupakan fungsi turunannya ya. Jadi kita tinggal nurunin aja fungsi aljabarnya, kemudian kita turunin. Terus kemudian persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik X1, Y1 adalah nih, kita pakai rumus fungsi linier. Kita pakai rumus fungsi linier itu ya, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1 dengan gradiennya yaitu turunan dari Fx. dy per dx, X sama dengan X1. Nih, kita masukkan X1-nya. Gitu. Next nih, garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Ingat, garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Jadi misal kita telah mengetahui garis singgungnya, maka kita cari garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya. Gitu. Persamanya adalah, kalau yang tadi kan, nih, Y min Y1, M, X min X1. Aduh, naik ke atas gitu ya, nggak apa-apa sih. Terus kemudian kalau garis normalnya, karena dia tegak lurus, maka gradiennya bukan M lagi, tapi jadi min 1 per M. Karena ingat syarat dari tegak lurus itu adalah, coba ingat nggak? M1 kali M2 sama dengan min 1. Itu adalah syarat dari dua garis yang tegak lurus. Next. Nih. Latihan soal dan pembahasan. Oke, biasanya kalau yang tadi kan cuma rumus doang ya, kalian pasti biasanya bingung. Paling lebih enak itu belajar matematika kalau lihat latihan soal, ya kan? Oke, kita bahas. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva. Nih, kita punya persamaan kurvanya ternyata 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 2x plus 6. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu titik singgungnya. Oh iya, ini soalnya kurang komplit ya. Dengan absis itu 1. Berarti 1 ini adalah X1, gitu ya. Absisnya atau X1 adalah 1, maka kita cari dulu titik-titiknya. Berarti kan kita butuh X1, Y1, kita butuh Y1. Y1 itu didapat dengan memasukkan atau mensubstitusikan X1 ke dalam fungsi ini, ke dalam fungsi kurvanya. Berarti kita dapatkan Y1 sama dengan, nih kita tulis, Y1 sama dengan kita masukkan satunya berarti 2, 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 min 2 kali 1 plus 6. Kita dapatkan 3. Gitu ya. 2 min 3 min 2 plus 6. Hasilnya 3. Kemudian kita, yang kedua adalah menentukan turunan pertama fungsi.
rumus turunan udah minggu lalu ya. Kita ini langsung, jadi kalau ada fungsi 2x pangkat 3 itu, maka turunannya akan menjadi 6x kuadrat. Kemudian min 3x kuadrat turunannya akan menjadi min 6x. Dan kemudian kalau ada min 2x, maka turunannya min 2. X-nya hilang. Next, maka gradiennya. Gradien itu X kita masukkan ke dalam turunannya. Berarti langsung aja 6 kali 1 kuadrat min 6 kali 1 min 2. Sama dengan min 2. Kemudian persamaan garis singgungnya, ingat kita pakai rumus yang ini kalau persamaan garis singgung. Nih, berarti Y min kita masukkan, Y1-nya ternyata ini. Y1-nya 3, kita masukkan Y min 3, Y min 3, gradiennya berapa? Min 2. Berarti min 2, X min 1. Diperoleh Y min 3 sama dengan min 2X, karena kita kalikan ya, min 2 kali X gini, min 2X, min 2 kali min 1 berarti plus 2. Kita ubah menjadi positif 2X plus Y, kemudian min 3, min 2, min 5. Gitu ya, hasilnya adalah 2X plus Y min 5 sama dengan 0. Oke. Oh, ada Kak Dian yang bergabung. Selamat datang Kak Dian. Next. Kemudian kita akan mencari persamaan garis normalnya. Nih, kita akan mencari persamaan garis normalnya. Ingat kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan sama dengan min 1 per M X min X1. Berarti Y min 3. Ingat yang beda adalah di ininya ya, gradiennya ini. 1 per min 2 berarti menjadi setengah ini. X min 1. Menjadi kita kalikan 2 biar gampang. Kalikan 2. Kita kalikan 2. Maka menjadi 2Y min 6 sama dengan X. Kemudian min 1. Gitu. Maka persamaan garis normalnya kita peroleh X min 2Y plus 5. Gitu ya. Kenapa kok bisa X min 2Y plus 5? Ingat, X-nya kita pindah ruas gitu ya. Min 2Y plus 5 min 1 plus 6 menjadi plus 5. Next. Nih, fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kalau grafik fungsi aljabar itu kan ada dia posisi naik dan turun, dia punya nilai maksimum dan minimum juga. Namun sebelum itu kita akan belajar nih fungsi naik dan fungsi turun. Atau ini namanya kemonotonan fungsi ya. Here it is. Misalkan fungsi f yang terdefinisi di selang I dan f mempunyai turunan di I. Maka ini, jika turunannya lebih dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Jadi kita akan ngecek dulu nih turunannya itu positif atau negatif ya. Berarti kalau misal positif dia fungsi naik, while jika turunannya ternyata kurang dari 0, itu maka f merupakan fungsi turun. Jadi nanti kita akan bikin di garis bilangan. Next, tentukan selang atau interval. Nih, pasti akan lebih jelas kalau misal langsung di latihan soal. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 10. Oke, karena ini adalah materinya turunan, jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari turunannya. Maka turunannya adalah nih, x pangkat 3 itu menjadi 3x kuadrat. Kemudian 3x kuadrat itu menjadi 6x gitu ya. Terus tanda positif, atau kok tanda positif, tanda plus minusnya itu tergantung sama fungsinya yang di atas gitu ya. Next, tentukan pembuat nol fungsi. Ingat, pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu terjadi jika turunannya sama dengan 0. Maka di sini ekuivalen dengan 3x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Dan kita faktorkan menjadi 3x kalikan x plus 2 sama dengan 0. Nah, kita memperoleh nih sama dengan 0 itu ketika
X sama dengan 0, or X sama dengan min 2. Then kita uji nilai turunannya seperti yang tadi dikemukakan di pembahasan. Di penjelasan ininya ya, definisinya ya. Kita uji nilai turunannya. Dia lebih dari 0 atau kurang dari 0 nih, positif atau negatif gitu. Kemudian kita uji. Diketahui nih turunan fungsi untuk X sama dengan min 3 itu sama dengan 9. Sebelum ini dulu deh, nih biar jelas. Nih, ini kan kita peroleh nih, X sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Kita gambar dulu ke garis bilangan, berarti min 2 dan 0. Kemudian kita cari titik di mana kurang dari min 2, berarti di sini. Kemudian antara min 2 dan 0, berarti min 1 ya. Kemudian yang lebih dari 0, berarti 1. Kemudian kita masukkan ke dalam turunannya. Contoh yang pertama adalah turunan dari ketika X itu min 3 gitu. Sama dengan 9. Terus kemudian turunan dari untuk X sama dengan min 1 itu kita dapatkan min 3 dan turunan dari ini nilai turunan untuk X sama dengan 1 itu sama dengan 9. Nih, penghitungannya adalah sebagai berikut. Untuk F min 1. Nih, min 3 ya, sorry. Turunannya untuk X sama dengan min 3, berarti kan dimasukin nih, min 3 kuadrat plus 6 kali min 3. Itu kan 27 min 18 sama dengan 9. Gitu ya ngitungnya. Kemudian untuk turunan yang X-nya adalah min 1, ya sama. 3 min 1 kuadrat, kemudian plus 6 kali min 1, sama dengan, berarti 3 min 6, min 3. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, 1 untuk X1 berarti 3, 1 kuadrat plus 6 kali 1. Berarti 3 plus 6 sama dengan 9. Berarti yang pertama untuk X-nya min 3 berarti positif. Maka dia adalah naik. Kita hapus dulu. Nih. Berarti kita tulis di sini adalah lebih dari 0. Naik. Sini kurang dari 0. Turun. Ini lebih dari 0. Naik. Oke? Jadi kesimpulannya adalah fungsi tersebut naik pada interval X kurang dari min 2 atau X lebih dari 0. Dan fungsi tersebut turun itu pada interval X lebih dari min 2 kurang dari 0. Gitu. Bisa ya? Pasti bisa. Next nih. Kita akan membahas soal yang telah kita kirimkan di hari Jumat. Nih ya, yang pertama yaitu kita nyari gradien. Wah, gampang nih. Kita cuma nurunin aja. Kemudian yang kedua, kita cari persamaan garis singgung pada kurva yang tegak lurus. Oh, kita cari yang tegak lurus. Aduh, batuk. So sorry. Yang ketiga, kita akan menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi yang telah diberikan. Oke, yang pertama, nomor 1 ya. Kita perbesar. Nih, kita perbesar. Berarti kita cari tahu dulu turunannya. Nah, gitu. Kita cari tahu dulu turunannya. Berarti kita dapatkan Y aksen sama dengan turunannya, yaitu min. Kok min? Salah soal. Ini berarti menjadi 6 jadi 3x kuadrat min 12x plus 10. Gitu ya. Kemudian kita cari gradiennya itu dengan memasukkan nih titik X1-nya. Titik X1 ke dalam persamaan turunannya, yaitu menjadi M sama dengan 3, 1 kuadrat
min 12 kali 1 plus 10 sama dengan 3 min 12 plus 10. Berarti berapa gradiennya? Gradiennya adalah 13 min 12. 1. Yes, selesai. Jadi seperti itu ya. Untuk mencari gradiennya, kalian hanya perlu menurunkan persamaannya, kemudian kalian masukkan titik X1 ke dalam turunannya. Oke, nomor 2. Nih, nomor 2. Oh, nggak cukup nih kalau di sini. Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Misal di bawahnya. Nih, diperbesar aja deh. Nih. Tentukan persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva nih, Y sama dengan min 2x kuadrat plus 6x plus 7. Ingat, yang tegak lurus. Dengan garis X min 2Y plus 13. Oke? Yang pertama, kita harus mencari tahu dulu turunannya. Turunannya yaitu, nah ini. Tadi salah soal ya. Tadi saya bacanya ini. Kenapa min? Ini berarti turunannya min 4x plus 6. Kemudian kita cari gradien garis singgungnya. Ingat, berarti kita cari tahu dulu gradiennya ini. Kita cari tahu gradiennya ini, M1. Berarti bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini biar gampang. 2Y sama dengan X plus 13. Y sama dengan 1/2 X plus 13 per 2. Nah, ini koefisien dari X ini merupakan M1. Maka M2-nya berapa yang akan kita masukin ke dalam rumus mencari persamaan yang tegak lurus tersebut? Ingat, kalau tegak lurus berarti kan M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita tulis M1 kali M2 sama dengan min 1. Maka setengah kalikan M2 sama dengan min 1. Maka ekuivalen dengan M2 sama dengan min 2. Gitu ya. Jadi, gradien nanti yang akan kita masukkan ke dalam rumus itu adalah nih, min 2-nya. Next, kemudian setelah mencari gradien, kita akan menentukan titik singgungnya. Titik singgung diperoleh dari, nih, gradiennya berapa? Min 2. Gradien itu kan turunan dari fungsinya. Berarti min 2 itu sama dengan turunannya, turunan fungsi. Berarti min 4x plus 6. Maka menjadi 4x sama dengan 8. X sama dengan 2. Lah kalau X-nya 2, ini kan X1 nih. X-nya 2. Atau ini sebagai X1 ya. X1 sama dengan 2. Maka Y1-nya berapa? Kita cari. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Berarti Y sama dengan Y1 sama dengan, nih, mana ini? Nih, Y1 sama dengan, taruh mana ya? Biar muat. Maksudnya biar nggak bolak-balik. Sini aja deh. Maka Y1-nya menjadi, nih, Y1 menjadi min 2 kuadrat plus 6 kali 2 plus 7 sama dengan 2 kuadrat berarti 4 min 8 kemudian plus 12 plus 7 sama dengan min 8 tambah 7 berarti min 1. Min 1 berarti min 1 plus 12. 11. Berarti titiknya adalah 2,11. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan garis, yaitu Y min Y1, M, X, min X1. Berarti Y min 2 sama dengan M-nya min 2, kemudian X min, harusnya 11 ya. Nih, harusnya 11. Oke, min 11. Berarti X1-nya ini 2. Oke,
Y min 11 sama dengan min 2X plus 4. Maka Y sama dengan min 2X plus 4 plus 11. Menjadi berapa coba? Menjadi plus 15. Gitu. Berarti ini ya jawabannya ya. Nih. Oke, ada yang salah enggak ya? 4X sama dengan. Oke, udah deh. Kayaknya benar. Gitu. Gradiennya min 2. Ini min 2X, min 2. Berarti 4. Itu ya. Oke. Berarti udah benar. Next, nomor 3. Untuk nomor 3, kita ke halaman yang baru aja ya, karena udah nggak nyampe. Nih. Wait, nomor 3. Aduh, jelek. Ditulis ulang aja ya. 3. Oke. Yang nomor 3 ini. Tentukan interval fungsi naik dan turun pada fungsi X pangkat 3 min 3X kuadrat min 2. Oke. Berarti kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 3X kuadrat min 6X min X pangkat 3, ding. Nih. Itu kan turunannya ya. Fx sama dengan X pangkat 3, kemudian min 3X kuadrat plus 2. Min 3X kuadrat plus 2. Gini, berarti kita cari dulu turunannya. Maka turunannya F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 6X. Gitu ya. Kemudian kita cari pembuat nol fungsi. Tulis pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu jika F aksen X atau turunannya sama dengan 0. Maka menjadi 3X kuadrat min 6X itu sama dengan 0. Kemudian nih 3X, X min 2 ya, sama dengan 0. Kayak contoh ya. Ini berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Gitu. Kemudian kita cek di garis bilangan. Seperti ini. Kita tulis di sini. Ini berarti 2, 0 sama 2 ya. Oh, kalau tadi min 2. Kalau tadi min 2, kalau ini 2 ya. 0 dan 2. Gitu. Terus kemudian ini kita cek. Ini kan berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti kan min 1. F min 1 sama dengan berapa? 3 min 1 kuadrat min 6 min 1. Maka menjadi 3 plus 6. 9. Berarti ini F aksen X lebih dari 0. Kemudian antara 0 dan 2 berarti 1. F aksen 1 sama dengan 3, 1 kuadrat min 6 kali 1. Berarti 3 min 6. 3 min 6 berapa? Min 3. Berarti ini F aksen X kurang dari 0. Dan yang terakhir, yang lebih dari 2 berarti angka 3 ya. Untuk X sama dengan 3. 3 kuadrat min 6 kali 3. Berarti 27. 27 min 18. 9. Berarti ini F aksen X lebih dari 0. Maka di sini bisa kita tulis. Di sini adalah naik. Ini terus turun. Ini naik. Berarti dia naik interval apa nih? Intervalnya adalah kalau naik X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Dan kalau dia turun, harus pakai warna yang sama ya, biar bagus. Turun, berarti dia X itu antara 0 dan 2. Selesai. Gitu. Jadi untuk menentukan naik dan turun, kita yang penting
menurunkan fungsi dulu, kemudian kita cari pembuat nol dan kita uji untuk turunannya. Itu positif atau negatif ya. Gitu. Bisa. Kemudian jika ada kekeliruan dalam pembahasan ini boleh boleh chat di grup ya. Kak, ini ternyata salah atau Kak, ini ternyata ada yang kurang nih. Boleh banget. Kita sangat welcome sekali dengan masukan dan saran dari kalian semua agar kita menjadi lebih baik ya. Kemudian udah selesai nih. Ada pertanyaan? Is there any question? If no, kita tutup ya. Kita tutup. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan, oh ya, ada chat. Oh, paham. Ya, thank you Kakak. Thank you Kak Dian. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar apa ya besok ya? Titik balik. Titik balik. Jadi titik balik maksimum dan titik balik minimum pada grafik fungsi aljabar. Sama juga dengan ini kita akan menggunakan turunan fungsi. Kemudian misal ada teman yang mau ikut, boleh tinggal gabung di grup Telegram kita dengan bit.ly/daftar Lupin Course. Atau kalian kalau misal mau belajar mandiri bisa kunjungi www.lupincourse.com. Itu terdapat semua materi ya, materi yang kita ajarkan di sini ada juga di website kita. Plus ada video pembahasannya juga untuk setiap pelatihan soal. Dan ini kan kita record, kita akan menguploadnya di YouTube kita di playlist Live Zoom. Oke, akhir kata, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye.